generation to another generation. We will tell the world the wonders of your works. Every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your works. Every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. We will rise to sing, we will shout to praise, we will worship you, Almighty God. Nations will arise, light will come on us as we stand in here to honor you. From generation to another generation, we will tell the world the
Hello Church, Happy Sunday. Welcome to ECC Online Service. Apa kabar semuanya? Saya harap saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya percaya akan ada ibadah yang luar biasa hari ini. Karena itu saya mau mengencourage untuk setiap saudara dapat mengajak teman, kerabat, maupun keluarga untuk bersama-sama mengalami Tuhan dan beribadah bersama di online service kita hari ini. Seminggu ini kita memiliki program-program yang selalu memperlengkapi dan juga memberkati. Mari tetap terhubung dengan selalu mengikuti setiap program-program yang ada. Untuk semua update informasi mengenai program ECC Church minggu ini, saudara bisa mengaksesnya di website eccchurch.online. Baik, Bapak Ibu Saudara, let's prepare our mind and our heart untuk beribadah hari ini. Namun sebelumnya, saya mengajak saudara untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau Tuhan begitu baik, begitu setia dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami tahu Kau tetap Tuhan yang baik, Kau tetap Tuhan yang setia. Kami percaya hari ini akan ada ibadah yang boleh membawa perubahan, yang boleh membawa kesembuhan dan juga pemulihan buat setiap kami. Dan kami juga percaya bahwa pagi hari ini akan ada ibadah yang boleh mengubahkan setiap paradigma kami. Karena kami percaya ketika paradigma kami berubah, maka kehidupan kami pun akan berubah. So, kami menyerahkan ibadah online service kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan setiap orang yang percaya sama-sama boleh berkata amin. Oke, enjoy the service.
kami. Pimpinlah setiap langkahku. Ku tahu Kau selalu menopang dan menjagaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hati-Mu. Nafasku, tubuh dan jiwaku hanya untuk-Mu. Ku bergantung sepenuhnya padamu, Bapa dan Rajaku. Kami serahkan hidup. Mari katakan Tuhan, Tuhan, ini hidupku di tangan-Mu. Ku berserah, sepenuhnya hanya kepadamu. Pimpinlah setiap langkahku. Ku tahu Kau selalu menopang dan menjagaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hati-Mu. Nafasku, tubuh dan jiwaku hanya untuk-Mu. Ku bergantung sepenuhnya padamu, Bapa dan Rajaku. Kami bergantung padamu. Kami serahkan hidup. Kami serahkan hidup. Everybody we sing hallelujah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu. We praise You Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab hidupku sepenuhnya
jiwaku hanya untukmu. Ku bergantung sepenuhnya padamu, Bapa dan Rajaku. Mari nyanyikan dengan imanmu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hatimu. Nafasku, tubuh dan jiwaku hanya untukmu. Ku bergantung sepenuhnya padamu, Bapa. Oh, we sing hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Hosana bagimu. Oh, hallelujah. 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 Hosana bagimu. Jemaat Tuhan, katakan hallelujah. Yes, hallelujah. Hosana bagimu. So we praise you, Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hosana bagimu. Yes, haleluya. Kami tahu Tuhan yang kami sembah. Kami mengenali Engkau Tuhan, bahwa Engkau bukan Tuhan yang tinggal diam, tapi Tuhan yang terus bergerak untuk kehidupan kami. Sekalipun di masa sulit ini, tapi kami selalu percaya ada Tuhan di depan kami, karena Engkau gembala kami yang baik. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Biar benar Tuhan, setiap hati kami sekali lagi percaya Engkau. Setiap hati kami sekali lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sekali lagi mau percaya Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya yang mengasihi Tuhan, yang percaya Tuhan, katakan amin. Wow, mari kita berikan apresiasi kita kepada tim Praise and Worship yang telah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan kami juga berikan apresiasi terbesar untuk seluruh tim volunteer yang terlibat dan memungkinkan ibadah ECC Online Service ini dapat terjadi. Kami menyambut Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali menyaksikan ECC Online Service. Welcome home, kami menyambut Anda dengan sukacita. Dan kami men-encourage untuk Anda share link ibadah ini kepada teman, kepada saudara, dan sebanyak mungkin orang, agar mereka pun dapat terberkati.
It's offering time, Bapak Ibu. Mari kita buka bersama dan membaca firman Tuhan dari Matius 17 ayat 24 sampai 27. Di sini kita akan melihat akan mukjizat penyediaan dari Tuhan. Bahkan dapat kita katakan bahwa ini adalah mukjizat penyediaan finansial. Penyediaan akan sesuatu yang wajib kita bayarkan, sesuatu yang akan ditagihkan kepada kita mungkin. Seperti kita baca di ayat 24, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Ayat 25, jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Ayat 26, jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Saudara, bukankah sama kondisi Petrus saat itu dengan kondisi kita saat ini? Di saat momen yang sering disebut new normal ini, kita dihadapkan dengan kondisi kewajiban finansial yang tetap harus kita bayarkan. Bahkan mungkin akan tetap ditagihkan kepada kita. Tetapi saya suka akan cara Tuhan Yesus memberikan jawaban dan solusinya. Karena melibatkan hal natural dan supranatural bagi Petrus saat itu, dan saya percaya bagi kita saat ini. Seperti dikatakan di ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Wow! Saudara, ini adalah solusi yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Pertama, Yesus berkata, pergilah memancing. Hal memancing itu hal yang sangat natural bagi Petrus. Karena Petrus adalah profesinya seorang nelayan. Menarik sekali bahwa Yesus membuat mukjizat penyediaan dari suatu hal yang sangat natural bagi Petrus. Tetapi hal supranatural yang Tuhan Yesus minta untuk Petrus lakukan adalah begini. Memancinglah, dan ikan yang kau pancing, bukalah mulutnya, dan kau akan menemukan mata uang. Disinilah langkah iman tetap diperlukan. Untuk seseorang dengan kemampuan menangkap ikan seperti Petrus, Petrus akan tahu bahwa bukanlah hal natural dari mulut ikan akan ada uang. Saya pun membayangkan kebingungan Petrus ketika tiba di Danau Galilea. Kalau saya jadi Petrus, saya akan berpikir posisi di mana Petrus harus berdiri untuk bisa dengan tepat memancing ikan yang ada mata uang di mulutnya. Untuk saudara ketahui, Danau Galilea itu lebarnya 13 km, panjang 21 km. Kalau saya jadi Petrus, saya akan berpikir, di sisi danau mana Petrus harus berdiri untuk pasti mengetahui ikan mana yang ada mata uang di mulutnya. Itu semua pertanyaan-pertanyaan iman. Yang jawabannya baru dapat Petrus ketahui ketika pertanyaan itu diubah menjadi tindakan iman. Karena bukan urusan Petrus untuk tahu ikan mana yang ada uangnya. Tetapi Tuhan akan mengirimkan ikan itu kemana posisi Petrus berdiri. Begitupun dengan kondisi kita saat ini, saudara. Dimanapun kita tetap harus membayarkan kewajiban, kita tetap lakukan, tapi ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Dia yang menyediakan termasuk untuk kewajiban kita. Menariknya adalah lewat hal biasa yang kita kerjakan, hal natural yang kita lakukan seperti biasanya. Tetapi Tuhan dapat menyediakan mukjizat, penyediaan mata uang di dalam hal natural dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah tetap lakukan usahamu, termasuk dalam hal mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan. Tetap lakukan hal kebenaran firman yang telah menjadi hal biasa kita lakukan. Maka mukjizat penyediaan dari Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa memberi. Kami percaya ini waktu terbaik kami dapat memberi kepada Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan. Kami percaya mukjizat penyediaan dari Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan bagi saudara yang akan memberikan persembahan, Anda dapat melakukan melalui transfer ke rekening yang muncul di hadapan saudara. Untuk saudara yang ingin memberikan melalui via GoPay, OVO, atau Dana, Anda dapat men-scan QR Code yang ada di layar saudara. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Siapkan hati,
Katakan yes, katakan amin, dan mari kita sambut Global Executive Pastor kita, Pastor Victor Waang. Bulan lalu saya bagikan dampak dari salib atas hidup kita adalah kita mendapatkan kasih karunia. Dan kayu salib adalah tempat Yesus menyatakan kasih karunia-Nya atas setiap kita. Roma 8 ayat yang ke-32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Apa yang sebenarnya terjadi di atas kayu salib? Kayu salib adalah tempat pertukaran. Dampak ketika kita melihat ke salib, kita mendapatkan kasih karunia. Dan saya, mungkin juga saudara, setiap kita senang menikmati dampak salib. Karena dampak salib adalah sesuatu yang diberikan pada kita semua. Orang senang ketika diberikan sesuatu sehingga kita terlena dan lupa dengan tujuan salib. Hidup kita perlu untuk menggenapi tujuan, bukan hanya untuk menikmati dampak. Tujuan lebih penting dari dampak. Apa tujuan salib? Mengapa Bapa mau kita memandang salib? Karena waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghancurkan aku dan si ego kita, supaya manusia punya pengharapan untuk kembali kepada gaya hidup Allah, kita dan saling. Seperti apa gaya hidup kita dan saling? Kita saling mengasihi. Dampak salib, kita menerima kasih karunia. Tujuan salib, kita memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya manusia punya harapan untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita diselamatkan untuk mengasihi. Itu sebabnya hari ini saya akan sharing, saya kasih judul Loving God, Loving People. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-38 berkata sekali lagi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Loving God. Area pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Mari jadikan Tuhan yang paling utama di dalam hidup kita. Jangan jadikan Tuhan kayak ban serep. Coba ingat-ingat, kapan kita cari ban serep? Kalau ban mobil kita kempes atau bocor, baru kita cari ban serep. Jangan perlakukan Tuhan seperti ban serep. Pas perlu baru datang, pas ada masalah baru ke gereja, pas sakit, pas ada problem baru cari Tuhan. Kita nggak mengutamakan Tuhan, nggak heran kehidupan kita nggak akan pernah mengalami kemajuan karena kita hanya datang pada Tuhan saat kita perlu. Ada cerita menarik di dalam Lukas 7 tentang perempuan berdosa yang mengurapi Tuhan Yesus. Ada seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus menghadiri jamuan makan malam. Namanya Simon. Kemungkinan besar Simon mengundang Tuhan Yesus setelah Yesus selesai mengajar. Bagi Simon, mengundang seorang rabi untuk makan malam adalah sebuah mandat agamawi, sebuah kewajiban. Nah, semestinya dalam jamuan makan malam ini, Yesus adalah tamu kehormatan. Namun dengan cepat menjadi jelas bahwa Simon menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan Yesus karena kewajiban, bukan karena keinginan untuk mengasihinya dan menghormatinya. Kenapa? Ada aturan etika umum di Timur Tengah abad pertama dalam jamuan makan malam. Itu adalah membasuh kaki. Membasuh kaki sebelum jamuan makan itu wajib hukumnya. Jika Anda benar-benar ingin menghormati tamu tersebut, Anda akan melakukannya sendiri. Kalaupun tidak, mungkin Anda menyuruh pelayan Anda membasuh kaki tamu kehormatan itu. Paling buruk, Anda hanya akan menyodorkan air dan membiarkannya membasuh kakinya sendiri. Tamu-tamu yang sangat istimewa juga diberi minyak zaitun untuk meminyaki kepalanya. Harga minyak ini nggak terlalu mahal, namun dianggap sebagai tindakan kehormatan yang istimewa. Namun hari itu, ketika Yesus datang ke rumah Simon, tidak ada ciuman salam. Tidak ada yang membasuh kakinya. Minyak untuk kepalanya pun nggak ada.
Dan itu bukan kelalaian yang tidak sengaja, malah agak disengaja. Yesus diabaikan dan dihina. Kita perlu tahu, siapakah Simon? Simon adalah seorang Farisi. Artinya, Simon menghabiskan seluruh hidupnya hingga saat itu untuk mempelajari kitab suci. Bayangkan, semenjak Simon berusia 12 tahun, ia telah menghafalkan 12 kitab pertama dalam Alkitab. Ketika ia berusia 15 tahun, ia menghafalkan seluruh isi perjanjian lama. Simon telah berkomitmen untuk mengingat lebih dari 300 nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Simon punya pengetahuan tentang Tuhan Yesus, tetapi Simon tidak punya pengenalan akan Tuhan Yesus. Simon tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama menggunakan kata yada. Pakai kata yada. Memiliki pengertian hubungan yang intim antara suami dan istri. Mengenal di sini bukan sekedar tahu karena informasi, tapi tahu karena mengalami. Yang menarik, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ia tersadar bahwa kaki Yesus belum dibasuh. Ia nggak minta handuk maka ia pun membiarkan rambutnya terurai. Pada masa itu, wanita selalu menyembunyikan rambutnya di depan umum. Menggerai rambut di depan pria yang bukan suaminya dianggap sebagai ekspresi yang begitu intim sehingga layak dijadikan alasan yang kuat untuk bercerai. Wanita itu mengurai rambutnya di hadapan Yesus dan kemungkinan besar semua orang terkejut sekali. Ia mulai membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian kitab Lukas mengatakan tentang buli-buli pualam berisi minyak wangi. Kemungkinan besar ini mengacu pada buli-buli berbentuk labu yang sering dikalungkan di leher dan berisi parfum. Parfum ini cukup penting untuk menunjang profesinya. Ia menggunakannya setetes demi setetes bagi setiap laki-laki yang akan tidur dengan dia. Namun kali ini ia mengosongkannya. Ia menuangkan isi buli-buli itu hingga tak tersisa setetes pun. Dari perempuan berdosa ini, kita belajar apa artinya mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Pengorbanan kita ditentukan oleh nilai yang kita tetapkan atas segala sesuatu. Pengorbanan menentukan nilai. Kita akan tahu sesuatu bernilai tinggi atau rendah ditentukan oleh kerelaan kita untuk berkorban. Untuk sesuatu yang bernilai, tentu kita rela berkorban. Waktu saya prepare sharing hari ini, tiba-tiba anak saya Nicole ngajak saya main. Saya langsung tinggalkan laptop saya sampai saya lupa buat di save. Tapi saya keburu main sama Nicole hari itu. Dan pagi-paginya waktu saya mau menyelesaikan materi saya kaget. Ternyata saya lupa belum di save. Jadi saya harus ulang lagi dari awal. Tangan saya sampai keringetan hari itu. Tapi saya nggak menyesal. Karena buat saya anak saya penting. Dan penting buat saya untuk meluangkan waktu bersama dengan anak saya. Kemampuan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah kemampuan untuk melepaskan sesuatu dari hati kita ketika Tuhan memintanya. Saya nggak pernah lupa ketika saya baru lulus kuliah. Saya bersama dengan kakak Roni saya ke Jakarta dan kita bertemu dengan salah satu pengusaha di sana. Dia punya beberapa perusahaan dan saya dan kakak Roni saya ditawarkan untuk menjadi bagian manajemen di perusahaannya dia. Dan hari itu saya nggak pernah lupa. Saya pulang dari home sale dari Aloysius dan waktu saya pulang saya ngomong gini sama Bapak di sorga. Bapak, gimana ya caranya menyelamatkan generasi ini? Dan jelas ada suara di hati saya, Victor, kalau kamu mau menyelamatkan generasi ini, perlu ada orang yang memberikan dirinya jadi korban. Saya tahu itu suara buat saya. Saya anak pertama dan hari itu bapak saya sudah pensiun. Jadi saya punya tanggung jawab untuk membesarkan bahkan mengkuliahkan, membiayai adik saya buat kuliah. Jadi bapak saya itu menaruh harapan besar untuk saya.
Waktu saya katakan saya akan menjadi pelayan sepenuh waktu, ketebak, bapak saya sangat kecewa. Dia ngomong gini sama saya, kalau kamu mau jadi pendeta, kenapa capek-capek sekolah teknik sipil? Kenapa nggak dari awal aja kamu sekolah pendeta? Tapi saya katakan ke bapak saya, ini panggilan saya. Dan hari itu kita nggak omongan hampir selama setahun. Setelah setahun berlalu, baru akhirnya bapak saya panggil saya, Victor, kalau itu panggilan kamu, saya berkati kamu. Itu membuat saya lega hari itu. Kemampuan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah kemampuan untuk melepaskan sesuatu dari hati kita ketika Tuhan memintanya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah mengasihinya tanpa syarat, tanpa pengecualian. Wahyu 3 ayat ke-16 berkata, jadi karena engkau suam-suamku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Seperti apa kehidupan kekristenan kita hari ini? Hanya saudara yang dapat menjawabnya. Mari kita lanjutkan. Matius 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Loving people. Area kedua adalah hubungan dengan sesama. Tahukah saudara bahwa Allah kita Allah yang mengutamakan hubungan? Matius 5 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Perhatikan, Allah sangat mengutamakan hubungan. Allah nggak segan-segan meminta orang tersebut meninggalkan hubungannya dengan Allah sebelum membereskannya dengan sesamanya. Bukankah ini bicara tentang keseimbangan dan prioritas? Matius 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri ini sangat rema banget buat saya. Karena gini, cara kita mengasihi diri kita adalah cara kita mengasihi orang lain. Bagaimana kita memperlakukan diri kita adalah bagaimana kita akan memperlakukan orang lain. Bagaimana kita menilai diri kita akan menentukan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Itu sebabnya setiap orang yang tidak dapat mengampuni dirinya sendiri, ia nggak akan dapat mengampuni orang lain. Setiap orang yang tidak dapat menerima kekurangan dirinya sendiri, ia nggak dapat menerima kekurangan orang lain. Setiap orang yang tidak dapat menghargai dirinya sendiri, ia tidak dapat menghargai orang lain. Akhirnya, setiap orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, ia tidak akan dapat berdamai dengan orang lain. Kalau kita nggak dapat berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita nggak dapat memberikan yang terbaik pada setiap hubungan yang kita bangun. Tadi malam satu anak adik saya nge-WhatsApp saya. Dia bilang gini, thank you Kak Fik yang selalu kasih apresiasi positif dan dukungan untuk selalu lebih baik. Mengapa? Saya bisa menghargai orang lain. Karena saya menghargai diri saya sendiri. Kita itu seringkali berpikir bahwa yang menjadi masalah dalam sebuah hubungan adalah orang lain. Apakah itu pacar, suami, istri, rekan bisnis, rekan pelayanan, atau mungkin bos kita. Tetapi sebenarnya seringkali masalahnya adalah diri kita sendiri. Karena kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Kita merasa enggak berharga. Mengapa orang enggak merasa berharga? Orang tidak merasa berharga karena dia menaruhkan syarat di dalam hidupnya. Banyak orang merasa berharga karena harta yang dia punya. Mobil yang dia pakai, baju yang dia pakai, rumahnya di mana? Rumahnya segede apa?
prestasi yang dia dapatkan, liburannya kemana, kerjanya di mana, atau yang mungkin yang masih kuliah ranking berapa gajinya sekarang. Orang masa berharga karena penampilan yang dia punya, karena posisi yang dia punya. Saya mau katakan bahwa kita berharga bukan karena apa yang kita punya, tapi karena apa yang Bapa kerjakan dan apa yang Bapa berikan buat hidup kita, itu yang membuat kita berharga. Ini yang Bapa kerjakan dan berikan dalam hidup kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dikatakan Bapa mengasihi kita tanpa syarat karena Dia mengasihi kita sekalipun kita berdosa dengan memberikan anaknya untuk kita. Saya akan bacakan 1 Yohanes 4 ayat ke-10. Inilah kasih, bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan mengutus anaknya supaya melalui Dia kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Dari ayat ini kita belajar kalau Bapa di sorga mengasihi kita tanpa syarat. Kalau Bapa di sorga aja mengasihi kita tanpa syarat, mengapa kita mengasihi diri kita dengan syarat? Dari ayat ini kita belajar transaksi terjadi karena ada kesepakatan harga. Dengan apa sesuatu dibayar menunjukkan seberapa penting, berharga, bernilai barang tersebut. Dikatakan Bapa mengutus anaknya mati di kayu salib sebagai tebusan saya dan saudara. Dari ayat ini kita tahu identitas kita itu diberikan oleh Bapa di sorga, bahwa kita penting, berharga, dan bernilai. Nah, ini yang disebut dengan keberhargaan diri. Ini yang menarik. Keberhargaan diri yang diberikan oleh Bapa ini tetap tidak pernah akan berubah oleh kesalahan, bahkan kegagalan yang kita buat. Harga kita tetap sama, seharga darah anak domba. Sebabnya, kalau kita lihat slide berikut ini, keberhargaan kita tetap sama. Sekalipun kehidupan kita mengalami keberhasilan ataupun kegagalan ataupun mengalami penerimaan ataupun penolakan, tetap sama. Dalam kehidupan saya mengalami berbagai macam masalah, penolakan, kegagalan, ketakutan. Saya orang yang minder, tetapi ketika hal itu terjadi, saya membangun kesadaran saya. Siapa saya di hadapan Bapa. Saya membangun kesadaran bahwa saya berharga. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat saya, menebus saya. Saya menerima apa yang Bapa kerjakan dan apa yang Bapa berikan di dalam hidup saya. Yang penting bukan seberapa banyak orang berkata kamu berharga, tetapi seberapa sadar bahwa saya berharga. Karena penerimaan orang akan kamu tidak kalah penting. Yang terpenting adalah penerimaan kamu akan diri kamu sendiri. Jadi yang lagi pacaran, jangan buru-buru tanya sama pacarnya, "Do you love me?" Tapi yang perlu dan penting untuk ditanyakan pada pacarmu adalah, "Do you love you?" Karena cara dia mengasihi dirinya adalah cara dia akan mengasihimu. Karena cara dia menghargai dirinya adalah caranya dia akan menghargai dirimu. Karena cara dia menilai dirinya akan menentukan bagaimana dia akan memperlakukanmu. Bagaimana kita dapat mengasihi? Ini orang selalu tanya-tanya. Bagaimana caranya, Pastor? Kita dapat mengasihi. Kita sudah menerima kasih Kristus. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah sebabnya kita dapat mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat ke-19. Kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ini adalah sumber kita mengasihi. Kasih yang sudah kita terima dari Dia, kita bagikan pada sesama. Karena kita tidak dapat memberi apa yang kita enggak punya. Oleh sebab itu, pertama-tama kita perlu terlebih dahulu menerima kasih-Nya.
Karena patokan kita untuk mengasihi sama bukanlah kasih kita pada Allah, tetapi kasih Allah pada kita. Seberapa besar kasih Allah pada kita? Sangat besar. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal buat saya dan saudara. Bahkan Yesus rela mati di kayu salib buat saya dan saudara. ICC, mari mulai belajar mengasihi. Mari mulai belajar mengasihi. Mari mengasihi mulai dengan parents saudara. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tanah melambangkan tempat engkau diberkati. Lanjut artinya, keluar dari satu musim kehidupan ke satu musim kehidupan berikutnya. Menarik hukum ini, karena dari 10 perintah Tuhan, hanya satu janji yang disertai dengan berkat. 9 lainnya tidak disertai dengan janji berkat. Mengapa kita perlu belajar menghormati? Sebuah buku berjudul Zero Become Genius, karangan Aaron Katz, seorang Yahudi. Dia mengatakan bahwa hal pertama yang membuat orang Yahudi berhasil, hal ini. Karena hal yang pertama yang mereka ajarkan, bagaimana menghormati orang tua mereka. Kita perlu mengasihi dan menghormati orang tua. Karena segala sesuatu bergerak naik. Hidupmu akan bergerak naik. Things elevate with honor. Everything goes elevate with honor. Dishonor, sikap nggak hormat, akan membawa engkau turun ke bawah, ke tempat yang engkau nggak akan pernah pikirkan sebelumnya. Honor elevate your life. Dishonor decimates your life. Honor itu menaikkan hidupmu. Dishonor, enggak hormat, akan menurunkan hidupmu ke bawah. Menghormati, honor adalah kita menghargai mereka, kita mengasihi mereka. Saya selalu tersentuh dalam setiap kali sakramen pernikahan, khususnya ketika kedua mempelai akan mengucapkan terima kasih kepada papa mamanya. Mereka ada yang nangis lah, ada yang ngomongnya terbata-bata. Tapi saya selalu tersentuh dengan momen itu. Nah, saya mau katakan bahwa mari kita mengekspresikan kasih kita. Jangan hanya sekali seumur hidup di dalam sakramen pernikahan kita. Mari kita mengasihi mereka. Mari kita membuat momen untuk tetap mengasihi mereka. Mereka butuh kasih sayang dan hormat. Berikan waktu kita untuk menelepon dan berkunjung. Itu akan sangat menyenangkan mereka. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang dimaksud usia lanjut bukanlah usia fisik, melainkan adalah usia dari dampak kehidupan seseorang. Berapa besar dan lama pengaruh bagi generasi berikutnya. Saya lebih menyukai penafsiran yang memakai usia lanjut adalah usia dampak hidup seseorang setelah orang tersebut nggak ada. Suatu hari nanti usia hidup kita akan berakhir. Tetapi usia dampak dari kehidupan kita akan dikenang dari generasi ke generasi. Dengar baik-baik. Yang mau nikah, cari pasangan yang honor, yang mengasihi parentsnya. Karena kalau parentsnya aja dia nggak hormati, saya nggak yakin dia akan menghormati sama saudara. Ada banyak orang berpikir menikah adalah jalan keluar. Karena selalu ada konflik dengan parentsnya, kemudian dia menikah. Dia sedang membawa satu masalah masuk ke masalah yang baru. Seperti apa? Engkau memperlakukan orang tuamu adalah engkau akan diperlakukan ketika tua nanti. Saya karena social distance ini, saya hampir setiap minggu video call dengan papa mama saya di Arca Manik, juga dengan papa mama Lydia, istri saya di Makassar. Saya ajak anak saya
untuk tetap berhubungan dengan mereka. Sekalipun hanya bilang singkat, Happy Sunday Opa Oma. Bahkan kalau lagi kondisi normal, saya bawa anak saya, Audrey dan Nicole, ke rumah Opa Omanya, Papa Oma saya di Arca Manik. Dan di jalan saya udah persiapkan. Ada amplop berisi uang, saya biasa minta Nicole yang bawa. Saya beli kue yang besar, kue kaleng, kesukaan papa saya minta Audrey yang bawa. Dan mereka kasih itu ke Opa Omanya. Kenapa? Karena saya mau mengajar mereka untuk menghormati. Waktu saya persiapkan sharing ini, saya tiba-tiba teringat kejadian tahun 2013. Hari itu di bulan Februari, papa saya masuk ke rumah sakit. Jadi saya dan istri sepakat kasih yang terbaik. Kita berikan kamar VIP buat papa saya di Boromius hari itu. Dan kurang lebih sekitar 10 hari, puji Tuhan papa saya sehat, kembali pulang ke rumah. Dan 2 bulan setelah itu, saya masih ingat saya lagi di kantor, tiba-tiba mama saya telepon saya dengan suara yang sangat panik. Saya buru-buru ke Sekeloa hari itu, dan karena kata mama saya, papa saya sempat nggak sadarkan diri di kamar mandi. Jadi saya buru-buru ke sana, saya dengan Bang Dharma bawa buru-buru ke rumah sakit lagi di Boromius hari itu. Dan waktu di UGD, saya diberitahu oleh perawat bahwa papa saya harus diopnam. Dan waktu dengar kata opnam, saya lagi mikir, kan baru 2 bulan masuk rumah sakit. Kita udah kasih yang terbaik tuh, kita kasih kamar VIP. Ini yang kedua kali, udah deh, kita kasih kamar yang biasa aja. Lagi proses administrasi, tiba-tiba Lydia, istri saya datang. Saya bilang, Say, kita kasih papa di kamar yang satu kamar ber-8 aja. Dan ini yang kata Lydia, saya sangat diberkati oleh dia. Dia ngomong gini, apa? Masa kamu mau kasih papa kamu kamar yang orangnya banyakan gitu? Kita kasih yang terbaik, kata istri saya. Saya bilang, tapi uang dari mana? Enggak, kita kasih yang terbaik, uang kita kerja keras untuk mencarinya. Dan saya sangat diberkati hari itu. Istri saya mengasihi saya, juga mengasihi papa saya. Dan papa saya hari itu kembali diopnam di rumah sakit dan kita kasih kamar yang terbaik, kamar VIP. Mengapa saya ceritakan ini? Mari jangan hitung-hitungan sama orang tua kita. Karena kita perlu tahu kita ada hari ini karena orang tua kita yang sudah kerja keras membesarkan kita. Jangan hitung-hitungan sama orang tua. Mari mengasihi mulai dengan pernikahan saudara. Don't just fall in love, but rise up in love. Jangan hanya jatuh cinta, tapi mari bangkitkan untuk tetap mencintai. Pernikahan yang sehat dimulai dari suami yang mencintai istri. Pastor, kenapa nggak dimulai dari istri yang mencintai suami? Tenang. Saya akan kasih dasar ayatnya. 4 kali di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa suami harus mengasihi istrinya. Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihlah istrimu. Efesus 5 ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Efesus 5 ayat yang ke-33. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, hai suami. Kolose 3 ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Perintah untuk mengasihi, dia menggunakan kata agape. Apa tuh agape? Agape artinya unconditional love, kasih tanpa syarat. Artinya setiap suami diperintahkan untuk mengasihi istrinya tanpa syarat. Nah, yang menarik, in order to wife love your husband, di Alkitab ada di Titus 2 ayat yang keempat. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suaminya. Dalam urusan istri mengasihi suami, dia menggunakan kata love. Love di sini bukan agape. Dalam bahasa Yunani, love di sini dia menggunakan kata phileo. Artinya kasih persaudaraan, kasih sebagai sahabat. Ingat satu hal, ternyata Tuhan mengharapkan untuk suami agape pada istrinya. Dan Tuhan mengharapkan istri phileo kepada suaminya. Kita mengerti sekarang, kita suami perlu mencintai istri seperti Kristus mencintai gerejanya.
Satu sentuhan agape dari Tuhan Yesus lebih dari cukup untuk membangkitkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dengar, ketika suami agape pada istrinya dengan kasih tanpa syarat, itu lebih dari cukup untuk membangkitkan kasih agape seorang istri untuk mengasihi suaminya, bahkan mengasihi anak-anaknya. Suami itu a giver, pemberi. Tapi istri itu conceiver, pengandung. Suami memberi, istri itu mengandung. Coba ingat-ingat yang udah menikah. Satu sel sperma yang kita kasih ke istri kita dikandung oleh istri kita. 9 bulan kemudian, satu sel itu dikembalikan sama kita menjadi jutaan sel, menjadi seorang bayi. Suami, yang perlu kita lakukan adalah 1000 watt inisiatif agape, kasih tanpa syarat kepada istri. Waktu kita memberikan 1000 watt kasih kepada istri, kasih agape tanpa syarat, istri akan mengandung 1000 watt kasih itu dan dia akan mengembalikannya menjadi 1 juta watt kasih agape tanpa syarat. Saya nggak pernah lupa beberapa waktu yang lalu ketika staff meeting di BTC bersama dengan Brother John. Sebelum Brother John pulang, dia peluk saya. Kemudian dia berbisik di telinga saya. Victor, if you want your life happy, make your wife happy. Saya bilang pada para suami, if you want your life happy, make your wife happy. Dan setiap istri berkata, amin dan haleluya. Tunjuk sama suaminya, bilang, if you want your life happy, make my life happy. Setiap istri berkata, haleluya. Bagaimana kalau suami saya nggak bersikap seperti yang pastor katakan tadi? Yang waras, lakukan lebih dulu, tanpa harus menunggu pasangannya waras dulu. Kalau yang warasnya istri, kerjakan, kasihi dengan tanpa syarat, maka saya percaya suamimu akan ikutan waras. Wah, pastor, kalau gitu saya berkorban terus, saya ngalah terus, sampai kapan dong? Saya bisa habis nih kesabaran saya, habis nih sukacita saya. Saya capek kalau kayak gini terus. Dengar, kalau handphone saudara lowbat, terus kita nggak tahu bagaimana cara ngecharge-nya, yang bodoh HP-nya atau saudara? Ya saudara. Dalam hubungan antara saya dan istri saya belajar bahwa kebahagiaan saya adalah tanggung jawab saya sendiri untuk tetap terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber sukacita kita, bukan pasangan kita. Kasih itu kita melakukannya meskipun dia suka telat jemput, meskipun dia suka lupa tanggal pernikahan, meskipun dia suka lupa apalagi saya tahu masih banyak meskipun yang lainnya. Tetapi mari kita mengasihi meskipun. Mari mengasihi mulai dengan anak-anak saudara. Beberapa minggu yang lalu saya share di parents meeting, saya kasih judul seri saya Don't Miss It. Karena saya tahu bahwa time flies, waktu begitu cepat berlalu. Jangan biarkan kita kehilangan waktu bersama anak-anak kita. Karena waktu kita bersama anak-anak kita hanyalah sebuah fase kehidupan. Anak kita hanya satu kali loh, mereka ada di umur 6 tahun. Dan ketika mereka ada di umur 6 tahun, kita nggak dapat kembali lagi memutar waktu untuk kembali ke umur 5 tahun. Kita hanya punya satu kali kesempatan. Nah, Mazmur 90 ayat yang ke-12 berkata, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. No one has the potential to influence kids like their parents. Gak ada seorang pun yang mempunyai potensi yang kuat untuk mempengaruhi anak-anaknya selain dari orang tua mereka. Nah, bagaimana kita mempengaruhi mereka? Dengan memberikan waktu
untuk mengasihi dalam perbuatan dan juga dalam perkataan setiap kita. Pastikan kita ada muncul secara fisik maupun secara emosional buat mereka. Kehadiran kita sangat penting buat mereka. Saya percaya bahwa love will find a way. Ini yang saya buat anak saya Audrey. Saya tiba-tiba punya ide untuk bikin sebuah catatan tulisan, saya tempel di kacanya. Jadi saya tahu kalau dia mandi, gosok gigi, dia akan baca beberapa notes dari saya. Satu kali di bulan Februari kemarin dia akan menghadapi sebuah presentasi. Saya lihat dia begitu prepare, dia bilang, Dad, Audrey agak takut nih. Jadi dia sudah prepare, dia ada latihan, saya dengarkan. Waktu dia tidur, malam-malam saya membuat sebuah notes. Saya bilang, Audrey, Daddy tahu kamu bisa mengerjakannya. I can do all things through Christ. Saya tulis, terus saya cari solatif, saya tempel di kaca. Dan waktu dia bangun sepaginya, nah dia baca. Saya lihat itu menguatkan dia untuk dia presentasi hari itu. Buat ide-ide yang menarik untuk kita bisa menyatakan kasih kita kepada anak-anak kita. Hal yang kedua adalah dengan memberikan diri kita sebagai parents menjadi contoh, model, teladan untuk mereka. Orang suka tanya gini sama saya, Pastor Victor, kenapa sih kok suka banget kerja keras? Karena saya punya gambaran bagaimana bapak saya itu pekerja keras. Di masa-masa sulit dulu, bapak saya pernah jadi satpam. Setelah jadi satpam, dia dinas di Kodam 3 Siliwangi. Setelah itu sorenya dia ngajar di sekolah persamaan untuk mendapatkan uang tambahan. Dan hal itu sangat menginspirasi saya. Bahkan sampai hari ini, bapak saya umurnya udah sekitar 85 tahun, selalu menjadi inspirasi saya. Minggu lalu adik saya kirim foto bagaimana bapak mama saya beribadah. Ini ada fotonya. Kalau sudah perhatikan, bapak mama saya itu ibadah online dengan gerejanya. Dia pakai sepatu rapi seperti mau ke gereja. Dia pakai baju yang selalu dia pakai ke gereja. Itu menjadi inspirasi buat saya. Jadi kalau saya nonton ibadah online, lancai, pakai baju tidur, wah saya rasa saya ter-challenge oleh bapak saya. Bapak saya aja 85 tahun, mama saya sekitar 70 tahunan, kalau ibadah dan memberikan yang terbaik. Saya mau selesai dengan ini. Segala sesuatu yang hidup, karena sesuatu tersebut melekat kepada sumber. Saya lihat kegagalan kita untuk mengasihi sesama adalah kegagalan kita untuk mengasihi Tuhan sebagai sumber kasih kita. Karena hanya dalam hadirat Tuhan kita akan melihat orang bukan dengan penghakiman tapi dengan pengharapan. Hari ini mari kita belajar untuk balance. Balance is the key of life. Keseimbangan itu kunci kehidupan. Karena kasih adalah sebuah hubungan dua arah, yang menerima dan yang memberi. Loving God, loving people. Tuhan Yesus memberkati. Mari pagi ini kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan hari ini. Biar sungguh mereka boleh melihat Tuhan sebagai sumber atas segala sesuatu di dalam hidup mereka. Hamba berdoa memberkati engkau secara pribadi, memberkati pernikahanmu, memberkati pekerjaanmu, bisnismu, usahamu. Hamba memberkati pelayananmu. Engkau diberkati waktu engkau masuk, engkau diberkati waktu engkau keluar. Setiap kali engkau memandang matamu ke sekeliling, dari manakah akan datang pertolonganmu? Pertolonganmu ialah dari Tuhan. Tuhan yang menjadi gunung batumu. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang hidup. Dan sejahtera Tuhan menguasaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Yes, amin. Terima kasih Pastor Victor Waang untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Apabila saudara diberkati oleh ibadah kita hari ini, saudara dapat share link ibadah kita ke kerabat dan saudara kita. Because sharing is caring. Dan untuk saudara yang baru join ibadah online service kita hari ini, kami ingin berkenalan lebih dekat lagi dengan saudara. Karena itu kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bisa mengunjungi Lounge Newcomer yang berada di website eccchurch.online. So thank you semua yang sudah bergabung di ECC online service kita hari ini. Stay healthy, keep connecting, and happy Sunday. Terpujilah